Tidak ada anak haram. Anak haram itu cuma anak anjing, anak babi itu haram. Selagi anak manusia suci. Yang bersalah bapak ibunya, yang si anak tidak bersalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara jemaah maghrib Masjid Ibnu Sabil Pisangan Baru yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan yang dibicarakan oleh pembawa acara tadi, bahwa kita masih di pasal yang ketiga, bab yang pertama, Kitabut Tauhid, karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Di pasal yang ketiga ini kita membicarakan penyebab tergelincirnya umat dari akidah yang sahihah kepada akidah yang batilah. Kita telah sampaikan yang pertama adalah karena kejahilan, ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan kebodohan. Yang kedua, ta'assub, fanatik kepada tokoh-tokoh yang menjadi panutan mereka, meskipun itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, taklid buta. Ya, ini sebenarnya beda tipis antara fanatik dengan taklid buta. Yang keempat, ghulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung, berlebih-lebihan pula dalam mencela, sehingga keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Sekarang kita lanjutkan kepada yang kelima, ghaflah. Ghaflah artinya lalai. Lalai terhadap apa? Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surah, maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta ini. Semua itu adalah untuk kita renungkan. Jadi bukan hanya ayat qauliyah Al-Quranul Karim yang kita perlu tadabbur, afala yatadabbaruna Al-Quran, tapi ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah, itu juga perlu kita renungkan. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam pembaringan mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan, mereka merenungkan ciptaan Allah, ciptaan langit dan bumi. Barulah dia sampai kepada sebuah pengakuan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Wahai Rabb kami, ternyata engkau ciptakan semua ini bukanlah sia-sia. Ada butir-butir pelajaran yang ada di balik itu semua. Bagi orang yang tidak mentadabbur Al-Quran, yang tidak merenungkan ayat-ayat yang terbentang di alam semesta, tidak jarang membuat orang itu menjadi sombong, menjadi angkuh, dan pada gilirannya mereka tersesat kepada akidah yang batilah. Keberhasilan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menapik dada itu atas keberhasilan mereka sendiri. Allah sudah mulai mereka lupakan. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa alaihi salam, seorang konglomerat ulung namanya Qarun, seorang milionir, seorang jutawan, pokoknya paling kaya lah ketika itu.
riwayat menceritakan untuk membawakan kunci gudangnya saja, ya, ternaknya, kendaraannya berupa onta itu keteter karena saking beratnya. Nah, ketika orang bertanya kepadanya, hebat sampeyan ya, punya kekayaan seperti ini, ya, apa jawabannya? Jawabannya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Buka Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Ini hasil kerja kerasku. Ini hasil pemikiranku. Aku tidak pemalas seperti jenengan. Nah, inilah aku, siapa dulu saya. Nah, ini orang yang melupakan ayat Allah baik di dalam Al-Quran maupun di alam semesta. Membuat mereka angkuh, membuat mereka sombong, dan pada akhirnya mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengakuan-pengakuannya itu bukan hanya dijelaskan Allah dalam satu surah. Lihat juga dalam Fussilat ayat 50. Hadali, kata mereka, ini adalah hakku. Ya, ketika datang panitia amil zakat umpamanya untuk memungut zakatnya, khudh min amwalihim sadaqah, ambil sebagian harta mereka itu untuk sedekah, kata Allah. Maka dari zaman Nabi sudah ada panitia amil zakat untuk memungut zakat-zakat itu. Sampai sekarang juga ada panitia amil zakat. Bukan panitia ambil zakat ya, panitia amil zakat. Nah, ini gampang dipelesetkan. Ya, sehingga zakat-zakat itu bocor, yang kaya panitia, yang mustahik tetap miskin. Itu panitia ambil zakat namanya. Nah, yang di sini panitia amil zakat. Nah, itu tuh di Ibnu Sabil nggak ada. Apa katanya? Ketika dipungut zakatnya, wah nggak bisa. Hadali, ini milikku. Nggak ada untuk zakat, nggak ada untuk sedekah, enak aja minta-minta. Nah, ini akibat mereka melupakan ayat-ayat Allah. Ghaflah, lalai terhadap ayat Allah. Demikian juga dalam Az-Zumar ayat 49. Innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanya karena kepintaranku. Aku kan kuliah, aku profesor doktor S3, penjenengan S0, ya nggak bisa lah disamakan. S campur, S teler lagi. Nah, ini kepintaranku seperti ini. Jadi mengakibatkan orang itu sombong. Kalaulah mereka mentadabur ayat-ayat Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di alam semesta, mereka tidak akan sampai sombong seperti itu. Mari kita lihat As-Saffat ayat 96. Allah menjelaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula lah yang telah menciptakan perbuatanmu. Jadi saudara-saudara, Allah itu bukan hanya menciptakan kita, tapi perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah kemudian Allah memberikan hak pilih kepada kita. Karena wahadainahun najdain, kami memberitahukan kepada mereka dua jalan. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, ada tua, ada muda, ada yang baik, ada yang buruk. Perbuatan baik ciptaan Allah, perbuatan buruk juga ciptaan Allah. Lalu disuruh pilih kepada kita. Tapi ingat, dua-duanya ada konsekuensi. Fa in khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatan baik yang diciptaan Allah itu yang kita tempuh, maka konsekuensinya juga baik, yaitu surga. Wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatan buruk yang kita kerjakan, memang itu perbuatan Allah juga, tapi itu yang kita pilih, maka konsekuensinya juga buruk, yaitu api neraka.
Dan kedua-duanya Allah juga sediakan fasilitas untuk perbuatan baik. Allah ciptakan malaikat yang akan membisikkan di telinga kanan kita, teruslah lakukan yang baik-baik, jangan malas, teruslah, tidak ingin mau masuk surganya Allah, kata malaikat. Untuk perbuatan buruk Allah ciptakan iblis, berikut tentaranya minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan manusia, membisikkan perbuatan buruk. Mumpung di dunia, ya, selagi muda dunia dikisahi, lah tua biku menyesah, ya, lepaskan hawa nafsu semua. Itu bisikan syaitan, tapi ujungnya nanti neraka. Nah, ini hak pilih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita berhasil, kita sukses, jangan sombong, itu atas pemberian Allah, maka kita bersyukur. Al-A'raf 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Afala taqilun, afala tatafakkarun. Bahasa Betawinya, kemana otak lo, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah pertanyakan kita ketika kita tidak mentadabbur Al-Quran, tidak merenungkan ayat-ayat yang terkembang di dalam alam semesta. Nah, lalu kemudian di dalam Ibrahim ayat 32, 33, 34 Allah menjelaskan lebih panjang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhara wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu yang menyiram bumi yang tadinya kering kerontang menjadi subur dan makmur, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Untuk apa? Untuk rezeki, untuk kamu konsumsi petang dan pagi. Dialah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di laut dengan kehendaknya. Dan dialah menurunkan pula bagimu sungai-sungai, menundukkan sungai-sungai. Dan dia pula lah menundukkan bagimu matahari dan rembulan. Matahari terbit setiap pagi, ya. Matahari terbit setiap pagi, tenggelam setiap petang. Tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah libur, tidak ada libur panjang, tidak ada cuti, tidak ada harpitnas, ya, hari terjepit nasional. Disiplin sekali matahari, begitu juga rembulan, ya, terus menerus beredar dalam orbitnya. Dan juga telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu memohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itulah Qarun, ya, mengingkari nikmat harta. Masih di zaman Musa, Firaun mengingkari nikmat kekuasaan, mengingkari nikmat kekuasaan. Nah, itu semuanya contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Lalainya orang merenungkan ayat Allah, baik ayat qauliyah, ucapan Allah, maupun ayat kauniyah, ciptaan Allah, membuat orang itu sombong, lupa diri, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Penyebab yang keenam, orang itu tersesat daripada akidah yang sahihah kepada akidah yang batilah adalah disebabkan kealpaan rumah tangga. Kealpaan rumah tangga, ya, dari mengarahkan anak-anaknya, anak didiknya, ya. Padahal anak itu sudah membawa fitrah ketauhidan. Allah itu memberikan kepada si anak sebelum lahir fitrah ketauhidan. Nah, setelah anak itu lahir, maka kelalaian orang tualah menyebabkan anak itu tergelincir kepada akidah yang batilah. Di dalam hadis yang sahih diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak, maksudnya anak manusia, dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Meskipun dia anak Yahudi, dia anak Nasrani, dia anak Buddha, anak Hindu, anak Konghucu, ya, anak PKI, anak ateis, tetap dilahirkan dalam keadaan fitrah, mengenal tauhid. Nah, maka tidak ada anak haram, ya. Karena sering kita membicarakan, oh itu kan anak haram. Kenapa? Itu bapaknya nggak jelas. Kendati pun bapaknya nggak jelas, anak itu tetap dalam keadaan fitrah. Tidak ada anak haram. Anak haram itu cuma anak anjing, anak babi itu haram. Selagi anak manusia suci, yang bersalah bapak ibunya, yang si anak tidak bersalah. Nah, lalu kemudian fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kelalaian orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, anak itu menjadi Nasrani, anak itu menjadi Majusi. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ya bapaknya Yahudi, maka dibawa ke sinagong. Sinagong itu tempat ibadahnya Yahudi. Bapaknya Katolik Protestan, maka anaknya diajak ke gereja. Anaknya, bapaknya Hindu Buddha, maka diajak ke pura, ke kelenteng, dan selain sebagainya. Ini secara langsung merubah akidah anaknya dari tauhid kepada musyrik, daripada akidah yang sahihah menjadi akidah yang batilah. Ataupun secara tidak langsung, orang tuanya Muslim 7 turunan, KTP-nya Islam, tapi setiap pergantian tahun baru dibelikan anaknya trompet, ot. Itu secara tidak langsung telah mengyahudikan anak. Kenapa? Trompet itu syariatnya Yahudi. Apalagi masih di tahun baru ikut Natal bersama atau mengucapkan selamat Natal. Jangan terlalu es krim, kita harus toleran. Toleransi toleran, tapi jangan akidah digadaikan. Dengan mengucapkan selamat Natal, dengan ikut Natal bersama, berarti sudah menjadikan anak itu menjadi Nasrani. Apalagi masih pergantian tahun, bakar petasan dan kembang api, itu sudah menjadikan anak menjadi Majusi. Kenapa? Bermain api itu adalah agamanya Majusi. Tapi kita kan nggak ikut bakar, Ustaz. Lalu cuman ngejual, bodoh wae.
Cuman ngejual nggak ikut membakar itu sudah membantu. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah dalam hal baik dan menuju takwa. Jangan saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, ini cara tidak langsung telah membentuk anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Padahal Allah telah menurunkan anak itu dalam keadaan fitrah. Mungkin ada di antara kita dapat ajakan begini, ya Pak, ngomong-ngomong, tapi maaf loh Pak ya, ada apa? Bapak udah bersyahadat belum? Sudah. Kapan? Itu ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukan Pak. Maksudnya kita lahir, kita harus bersyahadat. Oh, kalau itu mah belum. Nah, kalau belum, ayo ikut saya. Kemana? Itu ada amir saya di situ, kita biat di situ, bersyahadat di situ. Nah, hati-hati. Ciri-ciri aliran sesat adalah mengajak kita bai'an, mengucapkan syahadat di depan amir mereka, bersumpah setia. Kalau ada ajakan seperti ini, jawab dengan tegas, saya sebelum lahir sudah bersyahadat. Jadi kita ini Pak, ya, kembali kita katakan, apakah kita anak Yahudi, anak Nasrani, anak Majusi, anak Hindu, anak Buddha, apalagi anak Muslim, kita sudah bersyahadat. Kapan itu? Ketika kita berada di sumsum orang tua kita. Nah, sejenak mari kita buka Al-A'raf. Ya, tidak, dalam kitab belum ketemu itu. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Ya. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Di situ Allah menjelaskan bahwa kita sudah bersyahadat sebelum lahir. Jangan mau tertipu dengan agen-agen aliran sesat mengajak kita syahadat, mengajak kita bai'at. Apa kata Allah? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Coba salah satu jemaah menterjemah yang sudah ketemu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Ya, kita dengarkan tadi. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam, ya manusia. Anak cucu Adam tidak ada hewan, semuanya manusia. Dari mana? Dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian. Nah, ini dia. Allah mengambil kesaksian ketika itu. Apa kata Allah? Bukankah aku ini Rabbmu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabbmu? Tanya Allah kepada kita ketika dalam sulbi orang tua kita. Mereka menjawab, kata Allah. Jadi kita sepakat menjawab ketika itu, betul, engkau Rabb kami. Dan kami bersaksi, kami bersyahadat engkau adalah Rabb kami. Nah, ini semua kami lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah ini. Jangan nanti kita beralasan, lali aku ya Allah. Ya wajar kan? Jangankan di alam rahim, di alam sulbi, ketika kita berumur setahun 2 tahun aja kita sudah nggak ingat.
Nah, itulah sebabnya Allah ingatkan kembali, Allah segarkan ingatan kita ketika berada di sulbi orang tua kita, kita sudah bersyahadat. Nah, inilah yang dilupakan, yang dilalaikan oleh keluarga muslim, ya, bahwa mereka lengah. Akibatnya anak yang tumbuh dalam bertauhid tadi akhirnya tergelincir kepada akidah yang batilah, padahal sejak lahir sudah membawa modal utama, yaitu akidah yang sahihah. Yang ketujuh, ya, penyebab yang ketujuh, karena memang media tidak bersahabat dengan akidah yang sahihah. Media massa tidak bersahabat dengan akidah yang sahihah, terutama media-media yang konvensional. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bertumbuhan media-media yang sunnah, ya, baik media cetak maupun media elektronik. Lihat saja majalah-majalah menampilkan gambar-gambar orang tidak pakai baju, menggambarkan orang telanjang. Lihat film-film di televisi, film horor, ya, film dukun dan lain sebagainya. Tidak mendidik, tidak mengarahkan kepada akidah yang sahih. Nah, untunglah sekarang sudah mulai diimbangi oleh media-media yang sunnah. Sudah dicetak majalah-majalah sunnah, sudah dicetak buku-buku pelajaran, dan kemudian media elektronik juga seperti itu. Ya, sudah bertumbuhan televisi sunnah seperti, ya, yang kita kenal, Insan TV, Wisal TV, Rojak TV, di Padang Lahdolo Surau TV, ya, di Medan Lahdolo Arsyad TV, sudah bermunculan. Nah, tinggal kesadaran kaum muslimin, mau tetapkah di media konvensional yang menyesatkan kita kepada akidah yang batilah, ataukah kita memilih media-media yang sesuai dengan sunnah yang akan mengawal akidah kita, yaitu akidah yang sahihah. Terima kasih, jazakallah khair. Nah, dari ketujuh problema tadi, ya, setiap kendala tentu ada kendali. Setiap problema tentu ada solusi. Apa solusinya? Nah, jadi cara menanggulangi penyimpangan ini bagaimana? Pertama, kembalilah kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengambil akidah yang sahihah sebagaimana para salafus saleh, para sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, mereka mengambil akidah, ya, mereka dari Al-Quran dan sunnah tadi. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini melainkan apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Bapak dan ibu nggak ada, ya, ya, para jemaah. Jadi terjadinya kerancuan, bahkan perpecahan di tengah kaum muslimin karena menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedikit kita nyerempet, saudara-saudara, sekarang kita berada di Rabiul Awal. Klasik dari dulu orang bertengkar tentang maulid. Yang tidak maulid dikatakan tidak cinta Nabi, tidak cinta Rasul. Bahkan yang mengatakan maulid itu bid'ah, halal darahnya. Subhanallah, sampai begitu. Sebaliknya, yang tidak maulid, jangankan mengucapkan salam, menebar senyum saja tidak mau, melihat saja tidak mau. Seakan-akan itu musuh bebuyutan. Nah, kita akhirilah pertengkaran seperti itu. Mau maulid, mau tidak maulid, ya tergantung kita masing-masing. Terpulang kepada kesadaran kita. Yang kita ikut siapa? Ya, yang kita ikut siapa? Itu akan menentukan kita mau maulid atau tidak. Saudara-saudara, kalau kita mau
mentelusuri sejarah maulid itu pertama kali dilakukan oleh Bani Ubaid Al-Qaddah. Oleh Bani Ubaid Al-Qaddah, raja yang ketiga daripada Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah itu salah satu sekte dari aliran Syiah. Rasulullah tidak mengajarkan maulid. Para sahabat tidak mengajarkan maulid. Tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak mengenalkan maulid. Termasuk a'immatul arba'ah, sebut saja Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu menahu dengan maulid. Kenapa? Maulid itu diadakan setelah mereka meninggal. Jadi Bani Ubaid Al-Qaddah Al-Mu'iz lidinillah, ya, ini melakukan pertama kali ketika imam madhab sudah meninggal. Ada orang mengatakan peringatan maulid itu dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini pembohongan sejarah, saudara-saudara. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima perang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarah malah beliau melenyapkan peringatan maulid, bukan memperingati maulid. Nah, jadi setelah sejarah ini kita baca, setelah jelas bagi kita, sekarang silahkan kita mau tempuh jalan yang mana. Mau maulid juga, ya monggo. Yang jelas-jelas saja merokok membunuhmu, akan begitu kata pabrik dalam kulit rokok itu. Tetap saja orang merokok. Coba larang orang merokok, marah dia. Nah, ini, ya. Apalagi melarang maulid. Jangan larang orang maulid, ya. Jangan pernah melarang orang maulid. Kita hanya menyampaikan runutan sejarah. Dari mana sejarahnya maulid? Mau maulid juga silahkan. Sama dengan tadi kita menyampaikan bahwa rokok itu beracun, Pak. Pabrik yang mengatakan merokok membunuhmu, dia merokok juga, ya biarin. Dia yang akan sakit. Jangan larang orang merokok. Nah, demikian juga mau maulid lah, nggak maulid lah, kita saling menghormati. Yang tidak maulid, hormati orang yang maulid. Yang maulid, jangan katakan orang yang tidak maulid tidak cinta Nabi, tidak cinta Rasul. Demikian. Jadi itu gunanya kita mendalami Al-Quran dan Sunnah supaya jalan kita lurus. Bajalan lurih bakatobana. Ya, jalan kita tetap lurus selagi masih dikontrol oleh Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ini yang pertama. Kembali kepada Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, solusi yang kedua, memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberikan jam pelajaran yang cukup, serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Kenapa harus akidah salaf? Karena akidah tauhid yang bersih daripada kesyirikan itu ya pemahaman salafus saleh. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yang terdahulu masuk Islam dan menurut Nabi khairun nas, manusia terbaik. Kalau kita tidak ambil dari situ, ya maka kita akan melenceng kepada akidah yang batilah. Ya, terutama dalam acara ritual tadi. Nah, ini kan ya, kapasitas kita menyampaikan, Pak, ya. Kita bukan nyalahin orang, kita bukan larang orang, tidak. Sekali lagi tidak. Kita hanya sekedar menyampaikan. Sering kita mendengar dalam ritual itu, ya, dibacakanlah sejarah lahirnya Nabi, ya, dalam bahasa Arab yang disebut dengan Barzanji. Sampai kepada menceritakan Nabi lahir, semuanya qiyam, berdiri. Dibagilah minyak wangi, tembakan salvo dengan petasan. Keyakinan ketika itu roh Rasulullah datang. Ketahuilah saudara-saudara, ini reinkarnasi yang diadopsi dari agama Buddha. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti ini. Orang yang meninggal rohnya di alam barzah dan tidak kembali ke dunia.
Yang meyakini kembali ke dunia itu namanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu adanya di agama Buddha. Pernah nonton film Shaolin enggak, Pak? Ada siluman kera, ada siluman kerbau, kan udah begitu. Dia kerbau udah mati, lalu hidup lagi jadi siluman dia. Itu agama Buddha seperti itu. Ini akidah yang batilah. Ini bukan akidah yang sahihah. Nah, itulah gunanya pelajaran tauhid ini perlu kita tingkatkan. Nah, demikian juga dengan mempelajari tauhid ini, rasanya tidak berlebihan. Kalau saya sampaikan saat ini sudah wajib hukumnya memasukkan anak kita ke pesantren. Tidak berlebihan, sekarang sudah wajib hukumnya memasukkan anak ke pesantren. Kenapa? Dengan merosotnya pelajaran agama sekarang. Saya ingat masih dulu di SD pelajaran agama itu 3. Ada keimanan, ya, belajar akidah, tauhid, ada ibadah, ada akhlak. 3 pelajaran agama dulu di SD. Lalu dikurangi, akhlak berganti moral. Akhirnya moral habis, maka orang banyak yang tidak bermoral, gampang membuat rusuh sekarang. Halte, busway dibakar, ya. Itu karena kurangnya akhlak. Padahal Allah panggil kita wa ahsin kama ahsanallah wala tabaghil fasad. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik dan jangan berbuat binasa, jangan berbuat anarkis. Ya, itu diingatkan oleh Allah. Kenapa orang berbuat anarkis sekarang? Yaitu karena pelajaran agama sudah semakin dikurangi. Apalagi sekarang ada wacana pelajaran agama mau dihapus. Lalu mau jadi apa anak kita 30-40 tahun yang akan datang, mereka buta dengan agama? Nah, maka saya katakan tadi, saat ini, hari ini sudah wajib hukumnya memasukkan anak kita ke pesantren untuk mendalami ilmu agama, terutama pelajaran tauhid ini. Yang keempat, ya, solusi yang keempat, yang ketiga berarti ya, tadi yang kedua. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab yang bermanhaj salaf, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maaf, masih ada nggak yang mengatakan salaf ini salah fikir? Ya, dulu ada orang mengatakan salaf itu salah fikir, Ustaz, ya. Subhanallah. Ya, salaf itu generasi pertama para sahabat Nabi. Ya, jangan keracunan dengan syubhat-syubhat di luar sana. Nah, jadi solusi yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab pelajaran yang bermanhaj salaf, yang bersih sebagai materi pelajaran. Sebaliknya kitab-kitab kelompok penyeleweng, kitab-kitab yang tidak sesuai dengan manhaj salaf harus kita bersihkan supaya tidak tumbuh syubhat, ya, supaya tidak tumbuh syubhat, kerancuan. Nah, terakhir yang keempat, menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf ini serta menjawab dan menolak seluruh, ya, akidah yang batil. Nah, dalam menebar dai ini telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan Dewan Dakwah. Muhammadiyah ada LDK namanya, Lembaga Dakwah Khusus. Itu menangani dai-dai yang dikirim ke daerah terpencil, ya. Nah, begitupun Dewan Dakwah juga sudah ada itu. Alhamdulillah, 2 badan ini tentu perlu kita dukung, ya, baik berupa moral maupun material, ya, karena banyak gencarnya pemurtadan di daerah-daerah terpencil itu. Nah, itulah dengan menyebar ke situ, maka itulah solusi supaya akidah yang sahihah, akidah tauhid ini bisa tetap terjaga dan akidah batilah bisa disingkirkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim